Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraisyah Gultom dengan NIM 20021266820. Di sini saya akan mempresentasikan yang mana itu adalah hasil dari survei penelitian saya melalui Google Form, yang mana tugas ini adalah sebagai salah satu untuk memenuhi tugas literasi digital, yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Julita SEMSIAK, dengan judul Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh Mata Kuliah Statistika pada Materi Ukuran Angka. Latar belakang pembelajaran jarak jauh. Pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun, teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, dan interaksi belajar antara pelajar dan pengajar, sebab edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Pada saat yang bersamaan, tantangan ini juga menjadi kesempatan bagi semua tentang bagaimana penggunaan teknologi dapat membantu membawa mahasiswa-mahasiswi dan pelajar menjadi kompeten untuk abad ke-21. Keterampilan yang paling penting pada abad ke-21 ini ialah self-direction learning atau pembelajaran mandiri secara outcome dan edukasi. Dari survei penelitian kali ini, saya memberikan 9 soal yang harus dijawab oleh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari berbagai universitas yang ada di Pekanbaru. Dan satu yaitu kritik dan saran bagaimana pemahaman materi bagi mahasiswa dalam mata kuliah statistika ini, terutama di dalam materi ukuran angka. Yang pertama yaitu data responden. Di sini saya mendapatkan 44 responden dan sebesar 86,4% yang mengisi kuesioner ini adalah perempuan, dan selebihnya yakni sebesar 13,6% yang mengisi kuesioner ini yaitu laki-laki. Selanjutnya, pada bagian prodi atau jurusan, ini adalah 100% yang mengisi adalah mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ada dari berbagai universitas yang ada di Pekanbaru. Karena tugas mata kuliah ini hanya dikhususkan untuk bagi mahasiswa yang jurusannya akuntansi. Data yang selanjutnya yakni dari semester. Di sini saya mendapatkan 88,6% yang mengisi kuesioner ini adalah dari semester 2, dan selebihnya sebesar 11,4% yang mengisi kuesioner ini adalah dari semester 4. Selanjutnya data responden dari universitas. Di sini saya mendapatkan 88,7% responden berasal dari Universitas Riau. Dan sebesar 6,9% saya mendapatkan dari Universitas Lancang Kuning, serta 2,3% saya mendapatkan responden dari Universitas Islam Riau. Selanjutnya pada analisis data pertanyaan. Di sini saya sudah menjelaskan, saya memberi 9 soal yang harus dijawab oleh para mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan 1 kritik dan saran bagaimana keefektifitasan pembelajaran online ini agar materi ukuran angka dapat dipahami. Pertanyaan pertama yakni, media apa saja yang digunakan dalam proses belajar mengajar jarak jauh? Dari pertanyaan yang ada, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersebut sebesar 95,5% menyatakan bahwa mereka lebih banyak belajar melalui media Google Classroom.
Aplikasi yang lainnya juga sering mereka gunakan seperti Zoom mendapatkan responden sebesar 90,9% dan Google Meet sebesar 84,1% serta WhatsApp Group mendapatkan responden sebesar 79,5%. Pada soal yang kedua, saya menanyakan mengenai bagaimana kenyamanan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Data yang paling banyak mahasiswa memilih nomor 3, yang mana menunjukkan kebanyakan kenyamanan mahasiswa dalam proses mengajar jarak jauh ini berada di tengah, dan mendapatkan responden sebesar 54,5%. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa berada di tengah-tengah kenyamanannya ketika belajar secara online. Mungkin karena ada beberapa kendala yang harus dihadapi jika proses belajar melalui online ini. Belum juga lagi pada semester 2 ini, mahasiswa dan mahasiswi belum pernah sama sekali merasakan perkuliahan yang sebetulnya bagaimana dan seperti apa rasanya. Mungkin rasa itu tersebut yang membuat kenyamanan pada saat belajar online ini berada di tengah-tengah. Namun kita mendapatkan juga responden di nomor 4, berarti ini menandakan mereka senang atau nyaman dalam proses belajar secara online ini sebesar 29,5%. Selanjutnya, pada soal yang ketiga, soal ini menanyakan seberapa efektifkah pembelajaran jarak jauh dalam dunia pendidikan pada saat ini. Dari data menunjukkan terdapat 84,1% mahasiswa menyatakan kurang efektif. Kemudian terdapat 11,4% mahasiswa menyatakan sangat efektif. Ini menunjukkan dominan bahwa pembelajaran jarak jauh saat ini di dunia pendidikan kurang efektif. Entah apa alasan para responden memilih kurang efektif. Mungkin menurut saya alasan yang pertama yaitu secara pembelajaran itu haruslah secara langsung. Jika secara online ini kurang efektif karena materi yang disampaikan mungkin tidak terlalu masuk atau paham kepada para mahasiswa dibandingkan dengan belajar secara langsung di kampus. Pada soal 4, menanyakan kendala apa saja yang dihadapi dalam proses belajar mengajar jarak jauh ini. Dari data, terdapat 88,6% mahasiswa terkendala dalam signal jaringan. Ini dikarenakan mereka saat proses belajar mengajar berada di kampung masing-masing, serta terdapat data sebanyak 68,2% mahasiswa juga terkendala dalam paket data. Ini menunjukkan bahwa pembagian paket data dari pemerintah atau Kemendikbud belum merata bagi para mahasiswa, terutama pada para mahasiswa tahun 2020. Serta ada juga responden sebesar 34,1% menyatakan bahwa perangkat yang mereka miliki kurang memadai. Selanjutnya, pada soal yang kelima ini, saya menanyakan apakah dosen sudah menyampaikan materi dengan baik selama proses pembelajaran jarak jauh. Dari data yang ada, terdapat sebesar 52,3% mahasiswa mengisi kuesioner sedikit. Ini menunjukkan bahwa proses selama pembelajaran jarak jauh kurang efektif atau penyampaian materi dari dosen ke mahasiswa itu kurang mampu untuk dipahami dibandingkan dengan pembelajaran secara langsung. Namun, mahasiswa juga banyak yang mengisi kuesioner sebesar 45,5%, menunjukkan bahwa dosen sudah menyampaikan materi dengan baik selama proses pembelajaran jarak jauh. Ini menunjukkan bahwa lebih dominan kepada sedikit, karena mungkin jika di pembelajaran secara langsung mahasiswa lebih bisa memahami materi yang diberikan oleh dosen, dan jika sulit untuk memahaminya, mungkin mereka akan menanyakan langsung kepada dosen tersebut. Jika secara online, mungkin ketika mereka mau ngomong terkendala pada jaringannya.
yang mana nanti jaringannya akan terputus-putus, dan itu adalah suatu kendala atau hambatan proses pembelajaran selama salah satu hambatan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Pada soal ke-6, saya menanyakan metode pembelajaran jarak jauh apa yang menurut para mahasiswa efektif dan nyaman dalam memahami materi ukuran angka. Dari data tersebut, sebesar 93,2% responden mahasiswa memilih penjelasan materi oleh dosen melalui aplikasi Zoom atau Google Meet. Nah, ini menunjukkan lagi jika dosen itu lebih bagus menjelaskan secara langsung materi kepada mahasiswa dibandingkan dengan pemberian materi melalui WhatsApp Group atau Google Classroom. Karena tidak semua para mahasiswa ini mampu untuk mengerti secara langsung jika dalam dibacanya saja. Karena sebagian mahasiswa ini harus juga ada penjelasan secara langsung dari dosennya. Namun ada juga sebesar 27,3% mahasiswa memilih video pembelajaran. Mungkin ini video yang sudah di-tag oleh dosennya, sudah kayak isinya tuh udah menjelaskan materi yang apa yang harus diberikan dosen ini kepada mahasiswanya, tetapi dia kayak tinggal kasih dan suruh pelajari dari video tersebut. Pada soal yang ke-7, saya menanyakan seberapa persen tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi ukuran angka dalam metode pembelajaran jarak jauh ini. Dari data terdapat sebesar 84,1% mahasiswa alhamdulillah memahami materinya, namun tidak terlalu memahami. Dan dari data juga menunjukkan 9,1% bahwa ada sebagian mahasiswa yang sangat memahami materi ukuran angka dalam metode belajar jarak jauh ini. Mungkin karena materi ukuran angka ini bisa dibaca sendiri atau dicari di Google, di searching bagaimana pembelajaran ini dan bagaimana materinya, bagaimana mengerjakan soal-soalnya, dan bagaimana untuk memahaminya secara sendiri tanpa penjelasan dari dosen. Serta soal yang ke-8, saya menanyakan apakah mahasiswa dapat memahami materi ukuran angka. Dari data terdapat sebesar responden 86,4% mahasiswa memahami materinya. Namun terdapat juga mahasiswa yang tidak memahami materinya sebesar 13,6%. Nah, ini juga menandakan bahwa yang saya bilang tadi, tidak semua mahasiswa bisa mengerti materi jika tidak dijelaskan secara langsung oleh dosen. Namun tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa yang lain bisa memahaminya secara langsung karena kepribadian dan sifat dari mahasiswa itu berbeda-beda. Dan soal yang ke-9, di sini saya menanyakan seberapa persen tingkat pemahaman mahasiswa terhadap keefektivitasan metode pembelajaran jarak jauh untuk memahami materi ukuran angka. Dari data terdapat responden sebesar 81,8% mahasiswa memilih di antara 50-70%. Ini menunjukkan bahwa efektif metode pembelajaran jarak jauh untuk memahami materi ukuran angka ini. Mungkin materi dalam ukuran angka ini berada di tengah-tengah, tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah, sehingga bisa dipahami sendiri. Dan alhamdulillah sebesar 81,8% tadi mahasiswa bisa memahaminya di antara 50-70%. Namun tidak menutup kemungkinan bagi para responden sebesar 11,4% mereka menyatakan di bawah 50%. Yang ini mungkin menyatakan mereka kurang memahami dari materi ukuran angka ini. Serta pada soal yang terakhir nih, saya memberikan soal yang mana berisi kritik dan saran Anda, para mahasiswa, terhadap efektivitas pembelajaran jarak jauh dalam memahami materi ukuran angka. Di sini saya mendapatkan
44 responden juga, berarti semua para responden mengisi atau memberikan kritik dan sarannya. Yang mana salah satunya yakni mereka bilang saran saya ialah agar kedepannya lebih efektif lagi metode pembelajaran jarak jauh ini disampaikan via Zoom meeting. Nah, ini kan salah satu yang dibilang tadi, sebaiknya atau mahasiswa ini lebih memahami materi jika para dosen itu menjelaskan secara langsung. Walaupun ada juga sebagian yang tidak perlu penjelasan secara langsung dari dosennya, tetapi lebih dominan para mahasiswa memilih penjelasan langsung dari dosen melalui Zoom meeting atau Google Meet. Mungkin saran yang terakhir yakni saran sebaiknya dosen memberikan materi dan menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah dan dimengerti serta dipahami. Nah, ini juga menjelaskan bahwa mahasiswa itu hanya memerlukan bahasa yang sederhana agar bisa memahami materi yang disampaikan para dosen. Mungkin sebesar 50-70% jika menggunakan bahasa sehari-hari, mereka akan mengerti materi apa yang diberikan para dosen tersebut dibandingkan dengan bahasa yang dari buku bahasa baku. Sekian, dan itulah 10 soal yang saya berikan dari Google Form atau kuesioner yang harus diisi dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari berbagai universitas yang ada di Pekanbaru. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.